Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sementara di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, kepadatan kendaraan yang akan menyeberang juga sudah mulai terlihat. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Yunia Harsari yang berada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, dan ada Andi Himawan dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kita ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali terlebih dahulu. Andi, kepadatan kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk terjadi sejak kapan? Ya, terima kasih. Kepadatan dan antrian kendaraan untuk arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk, Bali sudah terjadi sejak kemarin siang. Dapat kami laporkan bahwa kepadatan dan antrian di Pelabuhan Gilimanuk, Bali terjadi sejak kemarin. Hal ini diperkirakan karena kemarin hingga hari ini merupakan puncak arus mudik. Dapat berdasarkan pantauan Metro TV di lapangan bahwa di Pelabuhan Gilimanuk, Bali sekarang ini di areal parkir, semua areal parkir terjadi kepadatan arus mudik, baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 pribadi. Dan untuk sekarang ini masih didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi dan bis pariwisata. Ya, Andi, rata-rata kendaraan yang mengantre di Pelabuhan Gilimanuk ini akan menuju ke wilayah mana saja yang paling banyak? Ya, dapat kami laporkan dan berdasarkan pantauan Metro TV di lapangan bahwa rata-rata kendaraan roda 4 pribadi yang antri di Pelabuhan Gilimanuk, Bali rata-rata berplat nomor DK atau Bali sendiri dan berplat nomor luar dari Bali atau biasanya itu adalah warga non-muslim atau warga yang memanfaatkan liburan puasa atau liburan Idul Fitri untuk berlibur ke Bali. Dan untuk warga Bali sendiri atau warga Bali yang mudik ke kampung untuk sekarang ini masih didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi. Sementara untuk kendaraan roda 4 terlihat sudah mulai berkurang. Ya, Andi, bisa juga Anda jelaskan ada berapa total penumpang yang menyeberang melalui Pelabuhan Gilimanuk ini? Apakah terjadi peningkatan dibanding hari kemarin? Berapa persen peningkatannya? Untuk peningkatan jumlah penumpang yang menyeberang dari Gilimanuk ke Jawa cukup signifikan. Untuk total yang kemarin saja itu menyeberang adalah total untuk hari kemarin saja total 30.000 lebih. Untuk sekarang belum mendapat data dari pihak STB. Sementara berdasarkan laporan saya di lapangan ini bahwa rata-rata yang berada di Pelabuhan Gilimanuk, Bali ini yang masih didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi itu merupakan ada warga Bali yang perantauan yang akan mudik ke Jawa, baik ke arah Banyuwangi, Jawa Timur maupun Jawa Tengah maupun Jakarta. Bahkan juga terlihat plat nomor Jakarta, Semarang yang mereka adalah warga yang berlibur memanfaatkan hiburan puasa ini. Dan sementara untuk kendaraan roda 2 sudah mulai berkurang, namun sekarang di samping saya yang berada di tenda yang diberikan fasilitas tenda mulai terlihat terjadi antrian kembali. Baik, terjadi antrian ini disebabkan oleh apa? Didominasi oleh apa, Andi, di sana? Apakah memang terkait kepadatan penumpang atau antrian kendaraan? Bisa Anda jelaskan secara lebih signifikan? Untuk terjadi keantrian di Gilimanuk maupun di Pelabuhan Ketapang ini disebabkan karena pemerintah sekarang sudah membuka aturan pembatasan berpergian warganya untuk berlibur atau kemana. Untuk dapat kami laporkan kemarin untuk di Pelabuhan Ketapang, untuk sekarang terjadi antrian atau kepadatan di areal pelabuhan untuk kendaraan roda 4 pribadi yang akan berlibur ke Bali atau warga Jawa atau non-muslim yang akan berlibur ke Bali. Sementara untuk di Bali sendiri atau di Pelabuhan Gilimanuk terjadi antrian mudik warga yang akan pulang kampung bersama juga antrian dari para wisatawan yang kemarin wisata di Pulau Bali. Selain itu juga berdasarkan keterangan dari Kapolda bahwa kemarin armada yang dikerahkan
berjumlah 28 armada kapal, sekarang ditambah untuk mengurai kepadatan tersebut adalah 32 armada kapal. Ya, ada penambahan 32 armada kapal, namun berdasarkan catatan Anda di lapangan, Andi, antrian kendaraan ini didominasi oleh truk sedang, mobil pribadi, atau kendaraan roda 2 di sana? Untuk sementara di Gilimanuk masih variasi ya. Untuk sekarang masih didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi, kendaraan pickup angkutan sayur atau sembako, dan juga kendaraan roda 2 untuk pemudik Lebaran ini. Baik, Andi melaporkan dari Pelabuhan Gilimanuk. Ada rekan Andi di sana. Terima kasih atas informasi Anda. Kita ke Yunia Harsari dari Stasiun Senen, Jakarta. Yunia, berapa data terkini jumlah penumpang atau pemudik yang naik kereta api dari Stasiun Pasar Senen dan juga berapa total kereta api yang diberangkatkan hari ini? Selamat siang Naila, berdasarkan informasi yang kami himpun dari PT KAI Daob 1 Jakarta, sebenarnya peningkatan atau puncak kepadatan arus mudik sudah terjadi sejak tanggal 27 April 2022, yang itu adalah tanggal pertama yang menjadi tanggal favorit dari para pemudik untuk mudik ke kampung halamannya, baik itu di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Kendati demikian, kami menghimpun data dari PT KAI Daob 1 Jakarta bahwa hari ini memang mencatatkan jumlah penumpang atau jumlah calon mudik terbanyak, yakni dengan okupansi 100% atau 18.900 penumpang yang diangkut dari Stasiun Pasar Senen Jakarta dengan menggunakan 28 kereta api, dan itu juga sudah termasuk dengan 2 kereta api tambahan. Nah, sementara itu untuk di Stasiun Gambir yang masih berada di bawah naungan dari PT KAI Daob 1 Jakarta, untuk hari ini ada 16.300 penumpang yang diberangkatkan dari Stasiun Gambir dengan 35 kereta api beroperasi, termasuk diantaranya ini ada 8 rangkaian kereta api tambahan. Nah, angka penumpang yang sama dengan hari ini, yang artinya ini memang okupansinya 100%, itu masih diperkirakan akan terjadi besok, karena memang besok adalah hari terakhir yang menjadi tanggal favorit dari para pemudik untuk bepergian dengan menggunakan moda transportasi kereta api. Dan dengan tujuan favorit dari para pemudik ini ada di sejumlah wilayah, baik itu di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Kami sebutkan beberapa di antaranya ini adalah Yogyakarta, Solo, Kutoarjo, Purwokerto, Kebumen, Semarang, Surabaya, Malang, Cirebon, dan juga Bandung. Ada 10 kereta api tambahan yang dioperasikan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta dalam masa angkutan Lebaran 2022 ini, Naila, yang memenuhi kebutuhan para pemudik. Tentunya ini ke tujuan-tujuan favorit, beberapa dari yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya. Beberapa 4 diantaranya yang menjadi tujuan dari KA tambahan ini adalah untuk destinasi atau tujuan ke Purwokerto, Solo, Surabaya, dan juga Yogyakarta. Nah, kalau dihitung dari H-10 yang merupakan hari pertama masa angkutan Lebaran yang ditetapkan oleh PT KAI, ini sudah ada 130 perjalanan kereta api tambahan yang diberangkatkan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat atau calon pemudik. Nah, ini memang sudah setengahnya dari jumlah yang direncanakan akan dilakukan atau dioperasikan terkait dengan rencana perjalanan dari kereta api tambahan ini oleh PT KAI Daob 1 Jakarta. Nah, tadi kami sempat berbincang dengan Kahumas PT KAI Daob 1 Jakarta, Eva Khairunisa, berdasarkan evaluasi yang dilakukan sejak tanggal 27 April 2022 pada saat adanya puncak kepadatan arus mudik ini terjadi. Ada sejumlah evaluasi yang harus diperhatikan oleh terutama calon pemudik. Yang pertama ini adalah untuk membawa barang seperlunya. Disampaikan oleh Eva bahwa banyak sekali masyarakat yang mungkin memang ada euforia 2 tahun sudah tidak bisa mudik ke kampung halaman, banyak sekali membawa barang-barang yang ini di luar dari batas kemampuannya sendiri untuk membawa seperti itu, sehingga banyak sekali barang-barang penumpang yang tertinggal, baik itu di peron, di zona 3 seperti di ruang tunggu seperti tempat melaporkan saya saat ini, ya, dan juga di dalam gerbong. Petugas secara sigap mengumpulkan barang-barang yang tertinggal tersebut dan dimasukkan ke dalam lost and found box, di mana nanti para penumpang yang merasa barangnya tertinggal
tinggal ini bisa menghubungi pihak PT KAI. Namun dipastikan lagi bagi para pemudik untuk membawa barang semampunya, jadi tidak membawa barang yang berlebihan pada saat melakukan perjalanan, terutama dengan menggunakan kereta api jarak jauh. Lalu kemudian yang kedua ini adalah untuk memperhatikan waktu yang tertera di tiket. Jadi di tiket dari PT KAI sendiri ini ada dua waktu yang ditulis, yakni yang pertama adalah waktu keberangkatan dan juga yang kedua adalah waktu tiba di tujuan atau waktu tiba di stasiun tujuan. Nah, banyak masyarakat yang beberapa hari yang lalu ini salah melihat jadwal, yang dilihat adalah jam tiba di lokasi tujuan, sehingga banyak yang tiba di stasiun lalu kemudian kereta apinya sudah berangkat dan ingin membeli tiket lagi untuk keberangkatan berikutnya, namun sudah habis. Yang memang disampaikan juga bahwa hari ini semua perjalanan rangkaian kereta api ini sudah dengan okupansi 100%, atau artinya ini tidak ada lagi tiket kereta yang bisa dijual kepada masyarakat yang tertinggal oleh kereta tujuan sebelumnya. Dan yang terakhir tentunya tetap untuk menerapkan protokol kesehatan karena masih di tengah situasi pandemi COVID-19, masyarakat dihimbau untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, terutama mengenakan masker, karena memang untuk saat ini kapasitas dari gerbong sendiri ini sudah 100% sesuai dengan aturan dan juga level PPKM yang berlaku, sehingga memang lagi-lagi yang penting dilakukan oleh masyarakat adalah preventif diri sendiri, setidaknya terus mengenakan masker, dibuka hanya untuk makan dan minum pada saat di gerbong, dan juga nanti akan diingatkan oleh petugas yang ada di gerbong kereta. Dan juga masyarakat diminta untuk selalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer selama perjalanan. Naila. Ya, Yunia, jadi bisa dikonfirmasi lagi untuk tiket kereta api khususnya selama masa cuti Lebaran 29 April sampai 8 Mei mendatang memang sudah habis terjual ya, Yunia? Berdasarkan informasi terakhir yang kami peroleh dari PT KAI Daob 1 Jakarta, untuk tiket pra-lebaran, yang artinya ini untuk keberangkatan sebelum hari lebaran sendiri, hanya tinggal sedikit karena memang sekarang pun hari ini juga sudah okupansi 100% begitu Naila, dan tidak untuk tujuan yang memang menjadi tujuan favorit. Saya ulangi sekali lagi, untuk wilayah yang menjadi tujuan favorit, yang artinya ini sudah hampir tidak mungkin ada tiket yang masih terjual kecuali ada pembatalan di waktu yang sempit seperti itu, yakni untuk tujuan Yogyakarta, Solo, Kutoarjo, Purwokerto, Kebumen, Semarang, Surabaya, Malang, Cirebon, dan juga Bandung. Nah, ini untuk diperhatikan pada saat tiket kereta pra-lebaran, sebelum lebaran, namun kami belum mendapatkan informasi pasti dari PT KAI Daob 1 Jakarta bagaimana dengan penjualan tiket untuk pasca lebaran, atau memang ini tiket yang dijual oleh PT KAI sampai H+10 di masa angkutan lebaran 2022 yang ditetapkan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta berakhir. Nah, untuk diketahui juga bagi para pemudik, diperhatikan lagi syarat perjalanannya karena memang ada persyaratan tentunya untuk dokumen COVID-19 bagi mereka yang sudah divaksinasi booster, sudah tidak perlu lagi mengambil tes antigen ataupun tes PCR dengan hasil negatif, tapi untuk yang masih 2 dosis belum mendapatkan booster ini diminta untuk mengambil tes antigen dengan hasil negatif yang berlaku 1 kali 24 jam, lalu kemudian yang masih dosis pertama harus melampirkan hasil tes PCR 3 kali 24 jam dengan hasil negatif. Dan untuk anak-anak yang berada di bawah 18 tahun yang memang belum menjadi kelompok usia yang bisa menerima vaksinasi booster, diperbolehkan untuk tidak mengambil tes antigen dan juga PCR jika memang sudah divaksin lengkap atau 2 dosis. Demikian, Naila. Baik, Yunia Harsari melaporkan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sebelumnya ada rekan Andi Himawan dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Terima kasih atas informasi Anda, rekan-rekan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Breaking News Metro TV masih akan kami lanjutkan kembali bersama rekan Kevin Egan sesaat lagi.